Menjadi star. Saya siap menjadi star. Saya siap menjadi star. Saya siap menjadi star. Saya juga siap menjadi star. Saya juga siap menjadi star. Mr. DIY Star adalah program pengembangan karyawan internal dan eksternal untuk menciptakan leader-leader baru dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi sesuai dengan perkembangan perusahaan. Siapakah target dari Mr. DIY Star? Secara internal, yakni karyawan store supervisor yang akan kami persiapkan untuk berkarir menjadi seorang asisten branch manager. Sedangkan secara eksternal, kami merekrut karyawan baru untuk pengembangan karir menjadi seorang asisten branch manager. Program Mr. DIY Star ini memberikan full program secara intensif dan monitoring dalam hal training, individual development, on-the-job training, dan project management. Dari internal, kami menawarkan program pengembangan selama 9 bulan dan dalam jangka waktu 15 bulan untuk eksternal. Jadi tunggu apa lagi? Oke, itu sedikit mengenai company profile dari Mr. DIY. So actually saat ini kita sedang mencari untuk Mr. DIY Star. Mr. DIY Star itu apa? Nah, silakan nanti teman-teman bisa kalau ada yang ingin ditanya nanti silakan put it di kolom chat. Dan saat ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang company profile dari Mr. DIY. So actually we are looking for the Mr. DIY Star. Mr. DIY Star itu adalah management development programnya Mr. DIY. Kenapa kita bilang DIY Star? Filosofinya adalah kalau teman-teman yang dari HR atau dari manajemen mungkin sempat belajar mengenai talent management, yaitu 9box. 9box itu adalah ketika sosok karyawan dikategorikan dalam 9 kotak. Dan kotak yang terakhir itu adalah kotak namanya adalah kotak star, yang dimana sosok star ini adalah sosok yang memiliki potensi atau kemampuan belajar yang tinggi, serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, biasanya sosok star itu adalah sosok yang akan jadi future leader atau sosok yang nantinya akan dipromosikan untuk menjadi leader di suatu perusahaan. So, tak kenal maka tak sayang, Mr. DIY itu adalah toko pertama yang kita building itu berada di Malaysia dari sejak tahun 2005. Tepatnya toko pertama kita ada di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Dan sejak tahun 2005, Mr. DIY terus berkembang di Asia Pasifik. Dan kita selain ada di Malaysia, kita juga ada di Thailand, Brunei, Indonesia, Singapura, Filipina, India, dan Kamboja. Saat ini Mr. DIY sudah memiliki lebih dari 1.413 toko di seluruh Asia. So ini adalah penghargaan yang telah Mr. DIY dapatkan, yaitu dari tahun 2014 kita sampai 2016 kita mendapatkan penghargaan dari Malaysia sendiri. Tapi tidak hanya di Malaysia saja, kita juga mendapatkan penghargaan secara internasional, yaitu kita bahkan sempat mendapatkan 2018 sampai 2019 itu adalah Best Brand Award dari Kensington Palace, dan bahkan kita juga mendapatkan penghargaan dari Deloitte as a Best Managed Companies Award. Visi misi kita adalah menjadi toko retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Asia dengan misi menciptakan merek retail ASEAN yang diakui secara internasional dengan menawarkan berbagai pengalaman retail untuk melayani segmen pelanggan yang berbeda dengan tetap mempertahankan jenis produk kualitas dan bernilai sambil memegang teguh moto perusahaan always low price.
Produk Mr. DIY tersendiri itu terbagi menjadi 10 kategori. Ada hardware, ada electrical, household, aksesoris mobil, komputer, dan aksesoris handphone. Ada stationery dan alat tulis. Kemudian ada toys, ada jewelry, ada gifts, ada furnishing, dan ada perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan makanya kita biasanya bilang sebagai Mr. DIY itu adalah company yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga. Oke, Mr. DIY Indonesia sendiri. Di Indonesia kita berdiri dari sejak tahun 2017 dan kita tersebar dari Aceh sampai ke Papua dengan lebih dari 235 toko. Kantor pusat kita ada di Plaza Semanggi, di Jakarta Selatan. Warehouse kita ada di Marunda. Selain itu, kita juga punya untuk training center. Training center kita adanya di Ciputat. Milestone kita, toko pertama kita di Indonesia ada di Mega Bekasi Hypermall. Dan toko 100 kita ada di Pluit Village tahun 2019 bulan Juni. Toko ke-200 kita buka toko di Jayapura di bulan Juni 2020 dan pas di bulan Oktober 2021 ini kita buka toko kita yang ke-300. Nah, talent kita ada di Human Resource, Information Technology, Marketing, Legal Licensing, ada Finance, Accounting and Tax, ada Warehouse dan Import, ada Business Development, dan of course the biggest one adalah di Retail Management. Mr. DIY sebagai sosok perusahaan retail itu membuka lebih dari 300 toko dalam waktu 4 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan tiap tahun, tiap bulan, itu kita bisa buka toko sampai 10 toko setiap bulannya. Di Mr. DIY sendiri, kita berusaha untuk memanage talent kita melalui yang namanya adalah Mr. DIY Star, program manajemen trainee untuk Mr. DIY dengan 9 bulan program. Kemudian ada internship atau magang untuk 6 bulan. Dan terakhir adalah Mr. DIY Career Center untuk kita adalah memapping Management Development Program untuk bisa naik ke posisi selanjutnya. Jadi teman-teman di Mr. DIY itu teman-teman gak hanya stuck di dalam satu posisi, tapi kita juga akan memikirkan kira-kira di masa depan posisi apa lagi yang bisa teman-teman raih sesuai dengan potensinya teman-teman semua. So, untuk behind the scene-nya, teman-teman bisa ngecek di Mr. DIY YouTube training channel, ada live at Mr. DIY, dan kita juga punya Mr. DIY Town Hall. Dan kita juga punya untuk Mr. DIY Training Academy kita di Ciputat. Jadi kita memberikan webinar, workshop, serta dan bahkan kita juga mengadakan event seperti The Price is Right, dan kemarin kita sempat mengadakan e-sport Mobile Legends. Kompetisi yang kita lakukan itu berskala nasional, jadi teman-teman kalau bergabung di Mr. DIY, teman-teman akan berkompetisi dari Aceh sampai dengan Papua. So that's why makanya di sini di Mr. DIY kita biasanya melakukan yang namanya kampus hiring, dan sekaligus kita biasanya sharing juga mengenai career talk. Kira-kira karyawan seperti apa sih yang dicari oleh Mr. DIY? We are looking for the future leader of the Mr. DIY melalui program yang namanya Mr. DIY Star, Mr. DIY Management Trainee. Di mana program ini kita mencari teman-teman yang nanti bisa berkolaborasi dengan Mr. DIY untuk mengelola retail toko kita. Jadi teman-teman yang kita harapkan nanti dalam program Mr. DIY Star, teman-teman meraih dalam posisi Assistant Branch Manager atau dalam posisi Branch Manager. Nah, ini adalah career path-nya kita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masuk ke Mr. DIY Star, teman-teman akan starting dari store crew, main person dalam 9 bulan untuk menjadi posisi Assistant Branch Manager. Di dalam posisi Assistant Branch Manager itu teman-teman karirnya nggak berhenti sampai di situ saja. Teman-teman juga akan bisa
dipromosikan kembali, naik lagi posisi as a branch manager. Kemudian dalam waktu 2 tahun lagi teman-teman bisa naik menjadi division manager, dan nanti dalam waktu 5-6 tahun lagi teman-teman bisa naik lagi menjadi posisi area manager di Mr. DIY. Posisi seleksi kita nanti biasanya kita ada screening, administrasi, kemudian ada psychotest, FGD, interview, dan terakhir final prosesnya. Dalam journey-nya kita di Mr. DIY kita butuh untuk 9 bulan, di mana nanti teman-teman harus mulai dari store crew, kemudian jadi assistant supervisor, kemudian jadi supervisor lagi 3 bulan, kemudian jadi ABM acting, kemudian baru terakhir jadi ABM permanen. Baru setelah itu teman-teman akan masuk ke dalam journey-nya Mr. DIY di dalam Management Development Program itu untuk menjadi branch manager, kemudian menjadi division manager, dan terakhir bisa menjadi sosok area manager di Mr. DIY. Dalam setiap periodenya kita akan ada evaluasinya, evaluasi 7 bulan, evaluasi 9 bulan, dan evaluasi 15 bulan. So, ini adalah profil untuk orang-orang yang kita butuhkan, di mana kita maksimal usia ada 25 tahun dengan GPA 3,0, kemudian willing to be work in the working commitment for the 2 years. Jadi harus mau untuk melakukan ikatan dinas dan mau ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. So timeline-nya adalah kita akan welcome aboard untuk teman-teman Mr. DIY Star di bulan Januari 2022. Jadi di bulan November dan Desember ini kita akan melakukan proses seleksi. So teman-teman nanti kalau buat teman-teman yang ingin tahu tentang Mr. DIY, silakan bisa hubungin kita di Mr. DIY Indonesia. Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk masuk ke kolom chatting kita. Program kita itu sudah terkurikulum, jadi kita memang pengen untuk bikin suatu program yang terstruktur di mana teman-teman kita ingin supaya teman-teman punya journey di dalam hal karirnya. Di dalam hal ini, kenapa kita ingin program ini teman-teman bisa mulai dari store crew dulu, karena ketika teman-teman nanti mau menjadi sosok yang profesional, teman-teman nggak akan bisa menjadi sosok yang profesional kalau teman-teman itu nggak mulai dari bawah. Karena ketika teman-teman mulainya dari sosok yang langsung instan, tanpa pernah ngerasain apa yang dilakukan di operasionalnya, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan yang namanya kompetensi itu sebagai kompetensi yang taktikal. Jadi di dalam 3 tahapan dalam journey-nya Mr. DIY, itu adalah pertama teman-teman harus menguasai yang namanya operational things. Jadi teman-teman harus tahu itu yang namanya tugas kesehariannya dari luar dalam benar-benar secara detail. Baru setelah itu teman-teman akan bisa naik kelas sama yang namanya adalah dalam hal tactical. Ketika dalam hal tactical, apa yang sudah teman-teman lakukan secara operasional itu day to day-nya, ketika teman-teman naik kelas ke dalam tactical, itu seharusnya adalah suatu hal yang efektif dan efisien. Teman-teman harusnya tahu gimana cara melakukan hal yang selama ini rutin, itu menjadi suatu hal yang lebih pendek jangka waktunya, atau teman-teman bisa melihat bagaimana celah untuk menyempurnakan atau celah untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi. Setelah teman-teman menguasai yang namanya tactical, baru teman-teman menguasai yang namanya strategic thinking. Kalau kita ngomongin masalah strategic thinking, itu adalah kita ngomongin bagaimana teman-teman memprediksi vision ke depannya itu seperti apa. So, itu sih teman-teman. That's why makanya kenapa di Mr. DIY kita bikin kurikulumnya harus mulai dari bawah, itu supaya teman-teman bisa mendapatkan journey yang lengkap dan tidak terlalu instan ketika teman-teman memulai karirnya juga. So, teman-teman, dalam hal journey-nya Mr. DIY dan company kita, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman message text aja di kolom chat. Jadi nanti akan kita jawab satu persatu untuk pertanyaan teman-teman yang memang pengen teman-teman tahu. Shortly, emang Mr. DIY itu cuma punya satu posisi aja yang saat ini kita butuhkan, yaitu Mr. DIY Star.
Mr. DIY Star itu yang tadi seperti saya bilang adalah we are looking for the future leader in the Mr. DIY yang memang benar-benar bisa jadi yang benar-benar bisa memimpin perusahaan kita di masa depan. We are looking for someone yang memang bisa menggantikan kita nantinya dalam 10 tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa untuk benar-benar punya bright career yang cerah di Mr. DIY yang memang sangat kita perhatikan. So, teman-teman, nah ada pertanyaan pertama. Oh, oke. Saya mau sharing sedikit mengenai kenapa di Mr. DIY itu ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya potensi. Di Mr. DIY, untuk psikotes itu adalah untuk melihat yang namanya potensinya. Tapi untuk kompetensi yang harus teman-teman sangat hafal, kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude. Itu yang harus teman-teman build up dari sekarang, yang dimana Mr. DIY itu sangat memupuk yang namanya potensi dan yang namanya kompetensi. Jadi learning journey-nya kita itu sangat panjang, dan memang kita selalu mengasah teman-teman untuk selalu mau belajar. Karena kalau teman-teman nggak belajar, maka teman-teman itu nggak akan bisa berkembang, teman-teman nggak akan bisa untuk bertransformasi. Kita selalu sangat mengharapkan Mr. DIY itu bisa untuk bertransformasi, teman-teman punya kemampuan untuk berubah. At least we are di dalam training akademinya Mr. DIY, visi misi kita itu adalah teman-teman DIY itu harus learning and grow. Oh iya, Gabriel, kalau mau silakan sih sambil sesi tanya jawab nggak apa-apa. So, paling itu sih yang mau saya share, bahwa kalau kalian mau gabung di Mr. DIY, maka kalian harus siap untuk selalu lifelong learning. Karena kita pasti akan selalu ngajarin teman-teman dan selalu memberikan pengetahuan dan wawasan, bukan hanya secara skala nasional, tapi bahkan kita juga sempat mengirimkan karyawan kita untuk dapat workshop di Harvard Business Online. Tetapi it's hard loh, itu susah banget sih. Jadi teman-teman nanti kalau gabung di Mr. DIY harus siap-siap juga. Oke, silakan nih Gabriel untuk sesi tanya jawabnya. Oke, kayaknya kita udah mau masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu. Boleh. Karena teman-teman di sini juga udah mulai pada komen-komen nih, menanyakan pertanyaannya. Tuh udah masuk nih 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan dari Kak Zira Ali udah terjawab ya, Kak. Semoga pertanyaannya udah terjawab sama Ibu Sonia barusan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rio Rinaldo nih, Bu. Di kolom section. Katanya Kak Rio sangat tertarik dengan program DIY Star. Hanya saja saat ini saya masih aktif kuliah dan sedang skripsi. Namun saya sangat berharap untuk bergabung dengan DIY. Apa saat ini terdapat program internship yang sedang dibuka? So, kita nanti akan segera menggodok juga untuk program internship di Mr. DIY. Saat ini sih internship kita masih ada di head office-nya, tapi kita nantinya akan berencana untuk buka internship di toko-toko juga supaya teman-teman punya pengalaman untuk working di retail store. Emang mostly sobat kerja di Job to Go ini belum lulus kuliah udah semangat kerja udah tinggi banget, Bu. Kayak rata-rata masih anak kuliah tapi udah nyari magang di mana-mana gitu. Emang makin kesini makin kayak gitu sih, Bu. Anak-anak muda tuh makin terpacu nih meskipun belum lulus tapi pengen memperbanyak pengalaman karir sebanyak-banyaknya di masa kuliah gitu. Itu benar sih Gabriel. Ngomongin soal magang itu juga, kita kenapa Mr. DIY itu membuka program magang? Karena gini, buat kita pengetahuan itu adanya di orang-orang muda. Pengetahuan itu adanya di kalian. Kalian itu yang generasi muda adalah generasinya sumber pengetahuan yang baru. That's why makanya kita di Mr. DIY itu punya semangat untuk embracing the young talent. Benar-benar untuk mengembrace talenta-talenta muda. Karena actually program-programnya Mr. DIY sendiri itu adalah hasil kolaborasi sama orang-orang muda.
di mana bahwa saat ini kita sendiri juga lagi menggodok program virtual reality, lagi menggodok program game-based learning, lagi menggodok program gamification. Itu kan sebenarnya ada program-program ide-ide mudanya kalian-kalian juga loh teman-teman. So that's why it's very important buat Mr. DIY itu untuk embracing the young talent, karena kalianlah sumber pengetahuan yang nantinya akan benar-benar bisa membuat company itu akan jadi semakin cerah karirnya. Gitu, iya sih Bu. Berarti Mr. DIY ini termasuk perusahaan yang sangat memperhatikan anak-anak muda ya Bu ya? Iya, banget Mbak. Karena memang kalian itu yang punya energi tinggi. Kalian yang harusnya orang-orang muda ini punya ide-idenya yang harusnya radikal-radikal. Gitu. Oh iya, nih untuk Kak Rio Rinaldo, ternyata nanya lagi nih Bu. Coba aku minta nih Kak Rio untuk nanya langsung deh ke Bu Litwina, ke Bu Sonia, supaya kita lebih lebih terbuka dan sharing-sharing. Kak Rio Rinaldo boleh dong kalau nggak bisa on cam, mungkin unmute juga nggak apa-apa buat nanyain pertanyaan yang kedua ini. Oh, ternyata nggak bisa di-unmute katanya. Ya udah, aku yang baca aja ya. Nah, untuk update internship-nya di mana ya, Bu? Untuk update internship-nya, saat ini kita bisa buka lowongan kerjanya, tapi nanti teman-teman juga bisa melalui update internship-nya di Job to Go, it's okay. Gitu loh. Nanti teman-teman bisa masukin di Job to Go-nya juga. Ini Kak Gabriela juga ada pertanyaan dari Mbak Mira. Kak harus bisa bahasa Inggris Kak untuk join di Mr. DIY? Aku sekalian jawab ya Kak Gabriel. Iya. Oke. So Mbak Mira, bahasa Inggris itu nggak mandatory sih Mbak Mira, tapi kita nantinya akan bikin program tahun depan itu adalah English for Retail. Kenapa? Karena gini teman-teman. Bahasa Inggris itu, karena gini sih teman-teman, kalau buat saya, pengetahuan itu adanya di luar negeri. Kalau di Indonesia kalian mau menambah pengetahuan, untuk pengetahuan dasar itu bagus, tetapi at the end ketika kalian mau menambah wawasan yang jauh lebih luas lagi, kalian itu harus ngelihatnya ke luar negeri. That's why makanya kenapa China bisa sangat berkembang, bisa sampai menjadi saingannya Amerika, karena mereka itu melihat pengetahuan yang ada di luar negeri dan kemudian mereka mengembangkan sendiri, mereka menginternalisasi. Jadi nantinya walaupun kalian nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita akan mengadakan program English for Retail supaya nanti kalian bisa belajar kira-kira di luar negeri itu sebenarnya udah sampai mana. Tren yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah menjamur dulu di luar negeri. So basically what we are happening in Indonesia itu tuh sebenarnya udah terlambat, udah agak-agak late aja sih. Gitu. Itu yang harus teman-teman juga bisa pahami kenapa kita di Mr. DIY itu sengaja skalanya internasional, apalagi nanti kita bahkan mau buka juga di Turki sama Spanyol. So teman-teman kalau mau punya kesempatan untuk working di Turki, Spanyol, Thailand, kalian bisa gabung di Mr. DIY. Wah, seru banget dong berarti untuk kerja di Mr. DIY ya, Bu. Abis ini mah pasti berebutan nih sobat kerja kita untuk apply. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kamita Rebecca. Kamita, ayo dong on cam biar kita bisa lihat wajah cantiknya dan bisa langsung menanyakan langsung ke ahlinya. Ayo Kamita dipersilahkan. Mungkin ada kendala kali ya dari Kamitanya. Ya udah aku bacain aja ya. Kamita Rebecca nanya nih, jika sudah memiliki pengalaman kerja 2 tahun, apakah bisa untuk mengikuti proses rekrutmen?
Oke, so Mita, kita ini lebih bersandar kepada umur. Maksimal umur untuk tim Mr. Dia Bester itu ada 25 tahun. Kenapa kita ngomongin masalah umur, teman-teman? Bukan karena gini, honestly itu kalian tuh punya journey. Journey-nya teman-teman yang ada di masanya sekarang sama journey-nya saya itu berbeda. I mean that I am 34 years old, saya itu 34 tahun. Pada waktu saya seumurannya teman-teman, berarti kita kurang lebih beda sekitar 10-12 tahunan lebih lah. Pada waktu saya 10 tahun yang lalu, teman-teman, manajer itu rata-rata di usia 30 tahunan ke atas. Jadi saya menjadi manajer di usia 27 tahun, yang dimana itu sangat langka pada saat itu ya teman-teman. Nah, yang harus sangat teman-teman pahami adalah kalian itu ketika kalian masuk di dalam usia 26 sampai 30, minimal posisi yang sudah kalian dapatkan atau level yang kalian dapatkan itu minimal adalah level supervisor atau level assistant manager. Kalian tahu bahwa saat ini aja udah banyak CEO ataupun CFO dengan usia yang hanya 30 tahun. Di mana posisi yang dulunya dicapai dengan usia lebih dari 30 tahun atau posisi division head usianya 40, posisi director usianya 50 tahun. Sekarang ini teman-teman bisa mencapainya di dalam usia 30-an something loh. So, journey-nya kalian itu jauh lebih pendek dan jauh lebih instan. Ketika kalian sudah di usia lebih dari 25 tahun tapi kalian belum mencapai level minimal supervisor, so there is something wrong with you guys gitu loh. Kalian yang harus merefleksikan terhadap kalian sendiri, salah gue apa ya? Apakah gue terlalu berada di dalam comfort zone atau gue orangnya nggak punya ambisi? Karena nanti ketika kalian udah di usia lebih dari 30 tahun tetapi kalian levelnya di staff, maka nilai jual kalian akan sangat turun aja sih. Kalian akan lebih susah untuk ngelamar di dalam company-company yang memang bonafit. Rata-rata manajer itu bahkan sekarang bisa dicapai dalam usia 25-26 tahun. I think a lot of FMCG pun udah berada di dalam usia 25-26 tahun untuk mencari sosok minimal asisten manager. So teman-teman, itu sih journey-nya kalian itu berbeda sama journey-nya saya. Fortunately, saya sudah mencapai level manager di usia 27 tahun. Yang dimana pada saat itu langka. Tetapi kalau di kalian, itu kalian harus mencapainya di usia itu. Gitu. So that's why makanya, it's different journey, but it is your challenge right now. Silakan Mbak Gabriela. Terima kasih Bu Sonia untuk jawabannya. Pantesan nih ternyata dari tadi pada nggak bisa nanya, ternyata mau unmute harus minta tolong operatornya dulu untuk unmute. Nah, untuk operator minta tolong nih ada pertanyaan dari Kak Kristiando Siahaan. Nah, katanya Kak Kristiando mau nih bersedia untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung. Boleh tolong untuk di-unmute ya operator biar Kak Kristiando bisa nanya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Kristiando, Mbak. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya yang telah diberikan oleh host. Di sini saya ingin menanyakan kepada Mbak Litwina Sonia perihal ya banyak yang setelah saya diskusi sama kawan-kawan gitu ya yang fresh graduate, banyak rupanya mekanisme rekrutmen suatu perusahaan itu berbeda-beda gitu Mbak ya. Ada yang sistem ATS friendly gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan Mbak, bagaimana sistem rekrutmen di Mr. DIY tersebut Mbak? Dan satu lagi Mbak, di situ kan ada kualifikasinya tadi yang pertama all jurusan nih. Namun saya banyak berdiskusi juga sama kawan-kawan gitu kan. Rupa ternyata
mereka melakukan sistem jurusan-jurusan yang memang Sinyalnya jelas, Mbak, pertanyaannya. oke. Sorry, bisa ulangin lagi? Pertanyaan dari awal gitu, Mbak. Mm-mm. Oh ya, maaf sebelumnya. Di sini Mbak, saya ingin bertanya. Saya kan telah banyak berdiskusi sama kawan-kawan yang fresh graduate. Banyak perusahaan yang melakukan banyak perbedaan sistem screening rekrutmen oleh perusahaan gitu kan. Jadi ingin saya tanyakan kepada Mbak, bagaimana sistem screening di perusahaan Mr. DIY. Dan kemudian saya ingin menanyakan kembali juga di kualifikasi yang pertama tadi kan disebutkan all jurusan nih. Tapi setelah saya berdiskusi sama kawan-kawan juga, ternyata walaupun disebutkan kualifikasinya all jurusan, ternyata hasil screening mereka perusahaan tersebut itu banyak yang mengkualifikasi atau tersaring lah gitu, Mbak. Tersaring oleh jurusan tersebut gitu. Bagaimana tanggapan Mbak? Terima kasih, Mbak. Oke, so thank you banget Cristiano. Gini, yang bisa saya bilang gini, kalau di Mr. DIY kita membuka kesempatan semuanya sama rata, bahkan dari walaupun kita masih coba build up, tapi kemarin aja minggu lalu itu saya sudah kerjasama sama Universitas Pancabudi Medan, dan saya berharap masih bisa kerjasama nantinya dengan di Makassar, Kalimantan, ataupun di Surabaya. So we are open the opportunity to all around Indonesia. Kalau di Mr. DIY yang tadi saya bilang, kita punya batasan usia 25 tahun, semua jurusan IPK minimal 3, kemudian mau berkomitmen untuk ikatan dinas 2 tahun, dan mau untuk ditempatkan di mana saja. Di dalam hal proses seleksinya, kita ada psikotes, FGD, dan terakhir ada interview. Kenapa ada psikotes? Karena kita harus melihat seberapa cepat kemampuan kalian dalam hal belajar. Pastinya nanti ketika kalian misalnya pastinya pendidikan minimal bachelor degree. Jadi kalau misalnya kalian tidak memenuhi kriteria itu, maka tentunya kalian nggak akan dipanggil dalam hal proses psikotes. Kemudian nanti ke dalam psikotes itu apabila kalian gagal, maka kalian juga nggak akan dipanggil dalam FGD, and then terakhir kalian nggak akan dipanggil dalam hal proses interview. Di dalam hal proses psikotes, what we are looking for pasti yang pertama adalah IQ, kemudian ketelitian dan kecepatan kerja, baru terakhir itu adalah kepribadian. Kita akan lebih banyak untuk melihat IQ sama sikap kerjanya, cepat dan teliti, karena sebenarnya dimanapun kalian berada, itu adalah suatu hal yang basic ya untuk melihat potensi, karena ketika kalian memiliki IQ yang minimal rata-rata, itu berarti kalian akan cepat belajar, kalian akan cepat diajarin suatu proses tertentu. Pada dasarnya pengetahuan dan keterampilan itu kalian akan bisa belajar melalui training, atau kita akan memberikan, atau nanti kalian akan bisa belajar dalam proses yang namanya OJT juga, gitu loh. Tapi tes potensi belajar itu yang sangat penting, karena di situ adalah teman-teman disaringnya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Cristiando yang terakhir itu adalah gini, kalian harus paham bahwa kalian itu punya kompetisi saat ini itu luar biasa sulit lah teman-teman. Kalian punya kompetisi luar biasa sulit. Di satu sisi opportunity terbuka sama rata di seluruh Indonesia, tapi di sisi lain adalah persaingan kalian semakin sulit dan semakin challenging. Yang harus kalian lakukan ketika persaingan kalian semakin sulit atau semakin challenging dalam hal working di journey kalian saat ini adalah kalian punya sikap kerja. Kalian harus bisa stand out sih. Kalian punya sikap kerja yang rajin. Yang kedua, kalian punya keterampilan yang dimana kompetitor atau saingan-saingan kalian sendiri tidak memiliki. Jadi kalian harus bisa stand out di dalam dua hal ini.
Either itu kalian punya keterampilan komputer, kalian punya bahasa pemrograman, kalian bisa Excel, kalian bisa Adobe Photoshop, kalian bisa Adobe Illustrator, kalian bisa MySQL, kalian kalau dalam hal engineering, misalnya kalian tahu yang namanya Vivo, Kaizen, atau kalian kalau misalnya yang berada dalam akuntansi, kalian tahu yang namanya journal counting, Zahir, Accurate. Nah, hal-hal yang kayak gitu akan sangat mendorong buat kalian bisa lebih stand out dibandingkan kompetitor kalian yang lainnya. Oleh karena itu, asahlah keterampilan kalian untuk belajar banyak hal yang berbeda-beda. Satu hal yang mungkin saya bisa share banget sama teman-teman, kenapa saya bisa dapat promosi yang lebih cepat at the time dengan umur 27 tahun, karena pada saat itu dibandingkan teman-teman saya semuanya yang lain, saya bisa bahasa Inggris gitu. Saya menantang diri saya pada waktu saya lulus untuk bekerja dengan orang Australia. Oleh karena itu saya dapat pelajaran bahasa Inggris gratis. Dan hal itu sangat kepake ketika saya moving to the next company, di mana dibandingkan teman-teman saya yang lain, saya bisa ngomong bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris yang saya pelajari itu adalah benar-benar otodidak. Jadi itu juga sih teman-teman, bahwa kalian harus punya sesuatu keterampilan yang buat kalian stand out dari satu sama lain. Yang kedua adalah kalian punya sikap kerja yang melebihi yang lain juga. Dan terakhir, yang ketiga adalah kalian asahlah keterampilan kalian dalam komunikasi atau menjalin relasi dengan orang lain. Public speaking, kalau buat teman-teman mungkin, buat apa sih, gue kan bukan anak komunikasi, ngapain gue belajar ngomongin public speaking. Public speaking itu adalah masalah mempresentasikan diri, adalah menjual diri, personal branding. Jadi kalian harus belajar bagaimana kiat-kiat dalam menjual diri kalian supaya company kalian suka. Ibaratnya gini loh teman-teman, kalian kalau mau beli buku atau mau beli barang, kalian juga ngelihat kan packaging-nya kayak gimana. Kalian mau beli kue aja, kalian ngelihat kuenya cantik atau enggak. Kalian mau beli roti, kue roti yang cantik sama roti yang packaging-nya biasa aja, kalian lebih tertariknya sama yang mana? Sama teman-teman. Perusahaan itu juga menganggapnya sama, bahwa apa yang menurut perusahaan itu menarik, maka dia akan senang untuk mengeksplorasinya, dia akan lebih senang untuk ngobrolnya. Tapi kalau buat perusahaan itu nggak menarik, maka bosen aja buat perusahaan gitu loh. Jadi buatlah diri kalian itu semenarik mungkin dengan keterampilan kalian, dengan sikap kerja kalian yang memang benar-benar terbukti bahwa kalian membangun profesionalitas diri juga. Itu sih untuk menjawab pertanyaan Kristianando supaya kalian nanti bisa memaksimalkan karir kalian. Sebenarnya di kemarin itu pas banget hari Jumat lalu saya baru juga talk show sama Universitas Pancabudi Medan. Itu lebih ngupas banget sih strategi kalian dalam untuk menjadi sukses. Salah satunya yaitu kalian harus mengasah keterampilan diri dan harus bisa menjual diri kalian dengan cara yang berbeda dibandingkan teman-teman kalian yang lain, dibandingkan kompetitor kalian. Gitu. Itu sih Gabriela, silakan. Oke, kalau begitu emang kita tuh harus punya keahlian dan kemampuan yang bisa membuat kita lebih outstanding daripada yang lainnya ya Bu ya. Betul, Ya. mumpung kalian masih muda, kalian itu harus banyak belajar keterampilan yang memang membuat kalian outstanding. One of the point yang ketika kalian bisa bahasa Inggris itu akan menjadi standing point banget. Saya ingat banget dulu, siapa saudaranya? Oh, Tantowi Yahya. Tantowi Yahya, Helmi Yahya, itu dulu menjadi sosok presenter terkenal, itu cuma gara-gara satu doang, modal bahasa Inggris. Gak ada modal yang lain dia waktu itu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, tadi saya sempat ke out dari Zoom. Tapi kayaknya tadi ada pertanyaan dari Kak Retno ya, Bu? Iya, betul. Di bawah. Oke. Mungkin bisa dibacakan? Oke, dari Retno, sorry ya. Selamat pagi, mau bertanya, jika kami belum memiliki pengalaman kerja, tidak bisa mengikuti proses rekrutmen, karena jujur, enggak sih,
Kalian kalau belum punya pengalaman kerja juga nggak ada masalah kok kalau ikut proses rekrutmen di Mr. DIY. Yang penting gini loh teman-teman, ketika Mr. DIY itu is looking for the future leader. Ketika kalian mau jadi sosok leader, kalian harus punya mental yang kuat, sama kalian harus punya potensi yang tinggi dan mau belajar, serta punya sikap kerja yang rajin dan disiplin. 3 hal ini yang akan membuat kalian, Mr. DIY suka sama kalian. Di dalam hal sikap kerja dan disiplin serta mental yang kuat, Mr. DIY menuntut kalian untuk bisa ikatan 2 tahun dan mau ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Kenapa? Teman-teman gini loh, kalian balik lagi, kalian tuh masih muda, kalian nggak punya tanggungan. Pada waktu kalian masih muda seperti ini, Jack Ma dari Alibaba aja bilang bahwa kalian harus membuka diri terhadap pengetahuan baru, pengalaman baru yang berbeda-beda. Ibaratnya kalau kalian hanya tahunya daerah-daerah kalian itu saja tanpa kalian memberikan kesempatan kalian untuk merantau atau melihat dunia luar, kalian nggak akan bisa membandingkan, nggak akan punya pengetahuan baru mana yang bagus, mana yang jelek. Yang kalian tahu tuh hanya, oh lingkungan saya ini saja yang benar, atau kampus saya ini aja yang benar. Tapi begitu kalian ngelihat, oh di dunia lain ada apa, oh di luaran lain ada apa, maka kalian akan bisa lebih punya pengalaman yang berbeda-beda dan akhirnya akan bisa membantu kalian untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Jadi itu teman-teman, mumpung kalian masih muda, terbukalah kalian untuk memiliki suatu pengalaman baru yang berbeda-beda. It's very important. Nanti setelah kalian akan masih punya tahapan yang lain kok, yang namanya journey kalian ketika kalian mau menikah atau kalian mau berkeluarga, mungkin pada saat itu kalian udah bisa waktunya settle. Tapi mumpung kalian belum ada tanggungan, kalau di Sumatera Barat, di Padang itu kalian mungkin tahu yang namanya tradisi yang namanya merantau. Merantau itu adalah tradisi di mana para orang-orang muda diminta untuk keluar daerahnya supaya mereka bisa lebih dewasa untuk mengelola dirinya sendiri dan bisa lebih mandiri ketika orang-orang itu merantau. Personally, saya datang dari kota Jambi, di mana kota Jambi itu kota kecil dulu di Sumatera, dan saya masuk di UI, di mana di UI itu saya nggak punya teman sama sekali. Karena dari Jambi ke UI, waktu itu kita cuma diterima 4 orang gitu di UI. Nah, itu saya beneran masuk ke UI tanpa ada teman, dan ketika saya pulang ke Jambi lagi, semua keluarga saya bilang, saya lebih dewasa, saya jauh lebih mandiri. Jadi saya udah nggak gitu kelihatan anak-anaknya. Nah, itu sih teman-teman yang teman-teman harus memberikan kesempatan kepada teman-teman sendiri untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dan wawasan baru, mumpung kalian berada di dalam tahapannya itu, gitu loh. And then, dari Rionaldo, Bakri. Oh, oke, mau minta kontak saya boleh-boleh. Nanti saya kasih kontak saya. Teman-teman bisa hubungin saya, nanti saya kasih emailnya saya saja deh. Nah, teman-teman kalau mau banyak ngobrol, it's okay lah. I'm pretty happy buat saya bisa banyak sharing kepada teman-teman mengenai trennya zaman sekarang. Karena cukup kerasa gitu lah di kitanya bahwa, oh oke, ternyata I mean that saya sebagai company sendiri itu what kind of employee that I'm looking for, I know gitu loh. Dan pastinya company-company lain pun seperti itu. Tetapi dalam perspektif saya se-company, karena perspektifnya adalah internasional, maka mungkin akan berbeda dengan company-company lain. Tetapi tetap aja sih teman-teman, it's basically it's coming from my personal experience, bahwa how I stand out sekarang ini dengan seperti ini pun adalah dari banyak pengalaman yang saya miliki juga gitu loh. Saya lumayan memupuk sikap kerja yang rajin dan disiplin, di mana saya ingat banget pada waktu awal karir, teman-teman saya itu hobinya nongkrong. Hobinya itu kalau udah habis kerja nongkrong di mana, tapi saya lebih cenderung serius untuk ngurusin kerjaan. Bukan berarti saya nggak suka nongkrong, kadang-kadang saya nongkrong, tapi saya lebih banyak untuk bisa balance antara kerjaan sama nongkrongnya juga gitu loh. But balik lagi teman-teman, it's really depends on what's your career choice in the future.
Tapi yang penting juga untuk bisa kalian pupuk dari sekarang itu adalah sikap kerja yang rajin dan disiplin. Rajin dan disiplin itu nanti di dalam hidup kalian nggak akan pernah salah kok. Kalian akan bisa hidup dengan sikap kerja itu. Company akan mau hire kalian ketika kalian punya dua hal itu kok. Oke, silakan Gabriel. Oke, terima kasih Bu Sonia untuk jawaban-jawabannya yang sangat insightful dan inspiring untuk kita semua untuk mempersiapkan dunia karir kita ke depannya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu nih untuk ditanyakan di lain kesempatan dan company-company expo atau webinar lainnya. Sayang sekali kita harus menutup nih Bu, udah sampai di akhir acara, kita harus mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum benar-benar berpisah nih teman-teman, aku minta dong untuk yang bisa on cam, untuk on cam dulu, karena kita mau ada sesi foto untuk kenang-kenangan kalau kita pernah melaksanakan company expo bersama Ibu Sonia dari Mr. DIY. Jadi teman-teman, ayo aku minta tolong untuk on cam. Sebentar aja, ada 2 slide nih. Oke, minta tolong on cam ya teman-teman sebentar aja untuk di screenshot oleh operator. Yuk. Teman-teman yang lain yang bisa on cam masih ditunggu nih kesempatan untuk on cam. Oke, mungkin yang lainnya ada masalah jaringan atau emang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yuk kita mulai aja ya. Dari halaman pertama dulu, minta tolong operator untuk screenshot. Aku hitung-hitungan ketiga, tolong screenshot ya operator. 1, 2, 3. Oke, lanjut halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu berakhirlah Company Expo kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Sonia yang sudah mau menyempatkan waktunya berbagi sharing-sharing bersama kami. Terima kasih juga untuk teman-teman nih yang udah mau hadir dan menyaksikan Company Expo hari ini secara lancar dan baik. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sukses.